Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Farizi Renali, ya, yang sedang kuliah di Universitas Nusa Putra, jurusan Teknik Mesin. Saya di sini terdapat tugas membuat suatu video yang menjelaskan tentang konveksi paksa untuk mata kuliah perpindahan panas yang didoseni oleh Bapak Muklis Alis MD yang terhormat. Nah, di sini saya mau menjelaskan tentang konveksi paksa, yaitu konveksi paksa adalah perpindahan kalor secara konveksi yang pergerakan molekul mediumnya terjadi karena gaya eksternal seperti kipas atau pompa. Konveksi paksa dapat dikelompokkan menjadi dua. Nah, di sini saya terdapat tugas untuk konveksi paksa untuk aliran internal terlebih dahulu ya. Untuk konveksi paksa internal terjadi pada aliran fluida yang mengalir di sebuah saluran seperti ducting atau pipa. Oleh karena itu, pemahaman tentang aliran fluida dalam pipa perlu dibahas terlebih dahulu. Ada dua jenis tipe aliran dalam pipa, yaitu laminar dan turbulen. Pada aliran laminar, pergerakan molekulnya fluida terjadi secara teratur ya, seperti rata. Pada saat turunan pun posisinya tetap teratur seperti ini. Nah, pada saat ke atas pun seperti ini, lurus. Nah, jadi untuk alirannya setimbang lah. Sebaliknya untuk aliran fluida turbulen, yaitu secara acak-acakan ya, mungkin ya tidak teratur, kadang ke bawah kadang seperti ini ya, kita contohkan oleh tangan ya. Kalau seperti air yang terombang-ambing ya. Nah, terjadinya kedua tipe aliran ini dikarenakan banyak faktor, antara lain geometri pipa, psikotis pipa, kecepatan fluida, jenis fluida, dan lain-lainnya. Dan bilangan Reynolds sering kali digunakan untuk menentukan apakah aliran pipa dalam turbulen atau laminar. Nah, dalam konveksi paksa aliran internal ini terdapat daerah masukan atau extract region. Pada saat aliran fluida memasuki pipa, maka profil kecepatannya tidak berubah bentuk. Untuk lebih jelasnya, saya akan jelaskan mungkin nanti di akhir untuk sebuah contoh. Ketika aliran fluida memasuki pipa, kecepatan alirannya sepanjang sumbu arah jari-jari adalah sama. Maksudnya adalah kecepatan aliran di tengah pipa maupun di dekat dengan dinding pipa masih sama, namun seiring bergeraknya fluida di sepanjang pipa, maka profil kecepatan mulai berubah. Jarak yang diperlukan fluida dari saat masuk ke pipa hingga terbentuk profil kecepatan tidak berubah, dinamakan daerah masukan extract region. Daerah setelah profil kecepatan tidak berubah dinamakan daerah terbangun penuh atau fully developed region. Tidak hanya kecepatan, profil temperatur juga memiliki extract region dan fully developed region. Nah, saya di sini mau menjelaskan secara langsung. Untuk kita contohnya, saya ambil di sebuah motor ya. Nah, depan saya ini ada sebuah motor ya, mungkin ya udah agak modern. Nah, ini untuk motor Yamaha NMAX ya. Untuk motor ini sudah menggunakan sistem injection ya, injektor. Nah, di sini untuk contoh aliran internalnya, di sini terdapat aliran fluida pada tangki, yaitu untuk bahan bakar. Nah, untuk sistemnya ini menggunakan konveksi paksa aliran internal. Kok bisa disebut aliran internal? Ya, seperti inilah saya jelaskan. Jadi pada saat ini bensin untuk yang lama ini, untuk yang lama ambil saya pada motor Xeon ya. Untuk yang ini belum sistem injektor, yaitu masih sistem karbu. Nah, untuk aliran fluidanya hanya mengalir mengikuti
selang saja ya, untuk pipa ya, untuk masuk ke dalam karbu. Kalaupun untuk sistem pada motor injection itu berbeda ya, itu menggunakan tekanan. Nah, itu pada full pump, yaitu full pump. Pada saat fluidanya sedikit, nah kita contohkan di sini. Oh, mungkin nggak ada ya. Eh, pada bensin mungkin pada saat mengambang nanti ini akan disedot oleh full pump. Nah, full pump ini menggunakan tekanan menyedot. Untuk standarnya biasanya saya di sini menggunakan untuk normalnya 40 ya diameter untuk tekanannya. Berarti kalau tekanan ini 40 berarti full pump ini masih bagus. Nah, pada saat aliran fluida ini disedot menggunakan full pump, nah menggunakan tekanan. Nah, di sini nanti akan dialirkan ke dalam pipa menuju throttle body, yaitu untuk sistem bensin untuk menyemprotkan pada mesin dan terjadi pembakaran pada suatu mesin. Nah, disitulah. Oke, mungkin hanya segitu saja yang saya bisa uh, jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun yang kurang jelas yang saya jelaskan ya. Ya, karena saya masih belajar ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.